Lo sadar nggak, sekarang ini dunia makin absurd. Ada yang rebahan bisa dapat duit miliaran, sementara di sisi lain ada yang kerja rodi sampai lembur tapi tetap nggak bisa nabung. Nah, pernah nggak lo bayangin gimana jadinya kalau lo dilahirkan bukan di posisi lo sekarang? Misalnya, lo jadi buruh pabrik, orang di pedalaman tanpa akses internet, atau bahkan korban konflik perang. Kalau itu lo, sistem hidup kayak apa yang bakal lo pilih supaya semuanya adil? Di sini nih, John Rawls, filsuf gokil abad ke-20, muncul dengan konsep yang ngebreak otak, veil of ignorance, alias selubung ketidaktahuan. Konsep ini nggak cuma buat gaya-gayaan akademik bro, tapi buat beneran ngerombak sistem dunia. Yuk kita bahas gimana caranya konsep ini relevan banget buat ngeberesin masalah sekarang. Apa itu veil of ignorance? Sebelum ke konsepnya, yuk kenalan dulu sama John Rawls. Dia ini filsuf asal Amerika yang lahir tahun 1921 dan dikenal sebagai salah satu pemikir politik terbesar abad ke-20. Rawls bikin gebrakan di dunia filsafat dengan bukunya yang super berpengaruh, A Theory of Justice. Dalam buku ini, dia ngejelasin gimana cara bikin masyarakat yang adil lewat pemikiran rasional. Salah satu ide gilanya adalah veil of ignorance, alias selubung ketidaktahuan. Jadi gini, bayangin lo adalah seorang pemimpin negara, terus lo dikasih tugas bikin aturan untuk seluruh masyarakat. Tapi ada plot twist. Lo nggak tahu posisi lo di masyarakat itu. Lo nggak tahu apakah lo bakal jadi orang kaya, miskin, perempuan, laki-laki, dari suku mana, atau bahkan sehat atau sakit. Intinya, lo kayak di reset ke anonymous mode sebagai warga negara tanpa identitas apapun. Masalahnya, nggak semua pemimpin punya empati atau paham sama kebutuhan masyarakat. Ada yang bikin aturan cuma buat kepentingan kelompok tertentu atau bahkan buat memperkuat kekuasaan mereka sendiri. Contohnya, pemimpin yang ngasih subsidi BBM tapi nggak ngecek apakah yang beneran butuh itu rakyat kecil atau malah pengusaha besar. Kalau kayak gini, kebijakan jadi nggak adil dan malah nambah ketimpangan. Misalnya, lo bikin kebijakan subsidi. Kalau pakai veil of ignorance, lo pasti bakal mikir, kalau gue ternyata lahir di keluarga kurang mampu, gimana caranya subsidi ini bisa beneran ngebantu gue? Atau dalam bikin aturan pajak, kalau gue ternyata jadi pekerja biasa yang gajinya ngepas banget, gue pasti pengen aturan pajak yang enggak ngebebanin gue. Di sisi lain, ada juga pemimpin yang bikin aturan cuma berdasarkan asumsi mereka sendiri, tanpa mengerti apa sebenarnya yang dibutuhin masyarakat. Contohnya, ngasih insentif buat sektor industri besar tanpa mikir dampaknya ke usaha kecil. Hasilnya, usaha kecil malah gulung tikar karena nggak bisa bersaing. Kalau pakai veil of ignorance, keputusan kayak gitu nggak bakal kepilih. Karena siapa tahu lo ternyata jadi pengusaha kecil yang lagi berjuang buat bertahan hidup. Hasilnya, lo bakal bikin kebijakan yang lebih adil buat semua. Karena lo nggak mau gambling dengan posisi lo yang belum tentu di zona aman. Prinsip utama dari veil of ignorance, Rawls bilang, kalau kita pakai veil of ignorance ini, kita bakal bikin aturan yang adil buat semua orang. Pertama, adil buat semua orang. Kebebasan dasar kayak hak suara, hak berbicara, hak pendidikan, itu harus setara.
Kedua, nguntungin kelompok paling lemah. Jadi kalau ada ketimpangan, misalnya orang kaya makin kaya, itu cuma boleh terjadi kalau si orang miskin juga dapat keuntungan dari situ. Ini yang dikenal dengan different principle. Sekarang, mari kita tarik konsep ini ke realita zaman now. Lihat aja, dunia kita tuh makin lama makin absurd. Ketimpangan ekonomi makin gila. 1% orang terkaya di dunia punya kekayaan yang sama banyaknya dengan 50% populasi terbawah. Contoh realnya, lo lihat aja kayak Elon Musk atau Jeff Bezos yang kekayaannya sampai triliunan dolar. Sementara di sisi lain, ada orang yang kerja 18 jam sehari cuma buat bayar kontrakan sempit. Nah, kalau aturan ekonomi kita dibuat lewat field of ignorance, kira-kira sistem kayak gitu bakal kepilih enggak? Enggak mungkin, karena enggak ada yang mau ambil resiko jadi orang miskin dalam sistem kayak gitu. Sekarang, gimana kalau konsep ini kita pakai buat ngatur beberapa isu besar di dunia modern? Nah, gue kasih beberapa skenario. Pertama, pajak progresif. Pajak progresif itu ide yang rules banget. Orang kaya bayar pajak lebih besar, sementara orang miskin dapat subsidi atau bantuan langsung. Kenapa? Karena kalau lo nggak tahu posisi lo di masyarakat, lo bakal milih sistem yang bikin semua orang punya peluang yang sama buat hidup layak, termasuk lo sendiri. Contohnya, kebijakan pajak di negara-negara Skandinavia, kayak Swedia dan Norwegia, mereka punya pajak tinggi buat orang kaya, tapi hasilnya dialokasikan ke pendidikan gratis, layanan kesehatan, dan subsidi buat masyarakat. Kedua, kebijakan kesehatan universal. Di negara kayak Amerika Serikat, biaya kesehatan itu mahal banget. Banyak orang yang harus jual rumah buat bayar tagihan rumah sakit. Tapi kalau field of ignorance dipakai, lo pasti bakal milih sistem kesehatan universal. Soalnya, siapa sih yang mau lahir di posisi orang yang nggak mampu bayar operasi? Contoh suksesnya, negara kayak Inggris punya NHS, National Health Service, yang bikin semua orang bisa dapat layanan kesehatan gratis, nggak peduli mereka kaya atau miskin. Dan yang ketiga, kebijakan lingkungan. Isu lingkungan juga bisa diatur lewat field of ignorance. Misalnya, kalau lo nggak tahu apakah lo lahir di negara maju atau berkembang, lo pasti bakal bikin aturan lingkungan yang fair buat semua. Contoh, negara maju kayak Amerika Serikat nggak bisa seenaknya ngepolusi udara, sementara negara-negara kecil yang rentan malah kena dampaknya. Sayangnya, konsep rules ini nggak selalu gampang diterima. Orang-orang yang udah nyaman di posisi atas seringkali nggak mau ngalah atau ngorbanin privilege mereka. Contohnya, debat soal pajak orang kaya. Banyak yang nggak rela bayar pajak lebih tinggi karena ngerasa itu hasil kerja keras gue. Padahal kalau pakai field of ignorance, mereka mungkin nggak akan mikir begitu. Bayangin, kalau sistem politik dibangun pakai logika ini, nggak ada calon presiden yang cuma mikirin kelompok tertentu. Nggak ada kebijakan yang cuma nguntungin elit. Semua keputusan diambil dengan asumsi, gimana kalau gue ada di posisi rakyat biasa. Contohnya di Indonesia, kebijakan soal subsidi BBM sering jadi kontroversi. Kalau elit politik yang bikin keputusan itu pakai field of ignorance, mereka bakal mikir, gimana kalau gue adalah rakyat kecil yang penghasilannya cuma cukup buat makan. Hasilnya, subsidi pasti lebih tepat sasaran. Jadi bro, field of ignorance
Ini bukan cuma konsep abstrak buat anak filsafat. Ini panduan buat kita mikir lebih adil dalam setiap keputusan. Mulai dari pajak, kesehatan, pendidikan, sampai isu lingkungan. Semuanya bisa dirombak jadi lebih manusiawi kalau kita pakai cara pikir Rawls ini. Dan ingat, lo nggak perlu jadi filsuf buat mulai pakai konsep ini. Cukup tanya ke diri sendiri. Kalau gue nggak tahu di posisi gue di masyarakat, apa gue bakal setuju sama aturan ini? Kalau jawabannya enggak, berarti ada yang salah sama sistemnya. Selamat merenung, dan jangan lupa nyebarin konsep ini biar makin banyak yang paham gimana bikin dunia lebih adil. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.